Hai para pengusaha family business, kita jumpa lagi. Sesi ini kita akan bahas dilema yang sering terjadi di bisnis keluarga, yaitu losing steam of a founder. Sering bisnis keluarga, walaupun dalam fase alih regenerasi, strategi bisnis masih ditentukan oleh sang founder tersebut, karena bisnis itu dynamic, apalagi memasuki era digitalisasi. Bisnis model yang dulu bekerja dengan baik tiba-tiba kehilangan kemajurannya, dan sang founder pun merasa capek sehingga bisnis dibiarkan berjalan apa adanya. Tentu omset bisnis pun semakin merosot. Ini bukan gejala yang baik bagi bisnis keluarga tersebut. Walaupun secara cash flow bisnis keluarga tersebut masih sangat solid, tapi kalau revenue bisnis tersebut tidak berkembang, apalagi menyusut, sudah saatnya melakukan evaluasi yang serius, dan ini saatnya sang successor menunjukkan inisiatif dan drive untuk meremajakan bisnis keluarga tersebut. Biasanya juga mengambil kesempatan untuk streamlining, yaitu merampingkan operational business. Bagian yang tidak memberikan hasil harus dipangkas, yang bagian administrasi bisa diganti dengan software sebaiknya secepat mungkin, karena upah karyawan setiap tahun selalu naik. Lebih tepat menggaji karyawan yang bisa memberikan penambahan nilai daripada karyawan yang sekedar mengerjakan kerjaan administrasi saja. Harus menganalisa dan mengevaluasi apakah produk ataupun jasa yang selama ini laris manis masih relevan dengan market yang dihadapi. Kalau memang jawabannya positif, bisa saja cara pelayanan ke pelanggan sudah kadaluarsa. Harus diganti untuk menyesuaikan dengan tren sekarang. Dan ini harus didiskusikan dan dirundingkan dengan sang founder. Bisa juga sharing tantangan ke seorang business coach yang berpengalaman sehingga bisa mendapat insight yang segar untuk meremajakan cara melayani target market tersebut. Kadang juga harus melakukan investasi to catch up teknologi yang bisa saja sang founder merasa itu tidak relevan. Karena dari dulu tanpa teknologi tersebut pun bisnis berjalan dengan lancar kok. Ini dibutuhkan keyakinan sang successor untuk meyakinkan sang founder, tentu dengan bisnis plan yang tertulis dan dipaparkan secara logis. Finally, pasti ada resiko yang mesti diambil. Nah, sering di titik ini, sang founder sudah tidak bergairah untuk investasi lagi. Dan saat ini, sang founder lah yang harus rela bekerja sama dengan sang successor yang harus secara cepat mengambil tampuk kepemimpinan perusahaan keluarga tersebut. Kalau tidak, bisnis keluarga tersebut semakin ditinggal pelanggan dan akan cepat kehilangan loyal customer-nya. Ya, itulah konsekuensi bisnis. Kalau bisnis Anda tidak berkembang, berarti menyusut. Dan untuk terus berkembang, perlu memunculkan inovasi bagaimana melayani pelanggan di target segmen tersebut. Entah lewat lebih cepat, lebih murah, sesuatu yang baru, ataupun kemudahan mendapatkannya. Dan tantangan itu sekarang ada di pundak Anda, sang successor. Demikian tips untuk sesi ini. Sampai ketemu di tips berikutnya. Nah, dalam 17 tahun sebagai senior coach di Action Coach, banyak pengalaman saya sudah saya tuangkan di satu buku, It's Easy Running a Family Business. Bagi yang tertarik, bisa WhatsApp saya 0816873826, 0816873826. See you then. Bye.